Oke ya, ini sebelum disetting 1,1, 1,8 gitu on off-nya. Dan coba kita setting, kita naikkan gitu ya. Kita kencangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Ketemu lagi di Halim Channel. Ya, kali ini kita akan bahas tentang pressure switch ya. Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang cara kerja pressure switch, kelebihan pressure switch, dan komponen-komponennya ya. Nah, di kali ini ya kita akan membahas tentang bagaimana cara setting pressure switch ya. Di mana pressure switch sendiri memiliki spesifikasi on atau hidup itu di tekanan 1,1 kg per cm dan off-nya di 1,8 kg per cm. Ini untuk yang tipe pompa kecil ya. Untuk yang tipe pompa besar tentu speknya lebih besar lagi. Nah, bagaimana settingnya ya untuk pressure switch akan kita bahas di video kali ini. Ya, pressure switch sebenarnya bekerja karena adanya tekanan ya, yang diterima oleh switch ini ya, sehingga secara mekanisme dia akan menyambung dan memutus arus. Nah, berapa tekanan yang harus diterima oleh pressure switch ini sudah disetting dari pabrikasinya ya. Untuk pressure switch sendiri sebenarnya sudah di set up pada 1,1 atau 1,8 untuk pompa yang kecil, kemudian untuk pompa yang lebih besar seperti 1,8, 2,4. Nah, ini tentu spesifikasi switch ini ya, pressure switch sudah disesuaikan dengan kemampuan pompanya ya. Untuk pompa yang kecil, apabila kita menggunakan yang 1,8, 2,4, kemungkinan besarnya akan gagal fungsi ya, di mana pompa itu tidak bisa mati karena pressure dari pompa ini tidak mencapai titik matinya pressure switch. Nah, disitulah pentingnya bagaimana kita harus men-setting pressure switch saat kita memerlukan untuk instalasi tertentu. Baik, langsung saja kita praktekkan ya bagaimana pressure switch itu bekerja di titik 1,1 dan 1,8. Ini sebagai contohnya saja ya, karena kita ambil pompa yang kecil ya, yaitu yang di 1,1 dan 1,8. Kita nyalakan pompanya. Nah, ini nyala, tapi pada saat kita matikan kerannya, nah di 1,8, tekanan 1,8 dia akan mati. Lalu pada saat kita buka, nah di tekanan 1,1 ya, dia akan nyala. 1,1, 1,8, begitu seterusnya. 1,1, 1,8 ya. Jadi dia akan mati di tekanan 1,1 dan di tekanan 1,8.
Oke ya, ini bisa kita lihat spesifikasinya on 1,1, off 1,8 ya. Dan di sini ya, kita perhatikan dia akan mati di 1,8 dan off, dia on 1,1 dan off 1,8 ya. Nah, seperti itu. 1,8, 1,1, 1,8, 1,1 kilogram per cm. Ini spesifikasinya. Ini adalah original dari pabriknya. Ya. Lalu coba kita buka dalemannya seperti apa ya. Nah ini, ya, ya, bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat relaynya naik turun ya. Seperti itu. Nah, di sini ya, di sini ada Oke, jadi di sini bisa kita lihat ya, baut setting ya, atau screw setting untuk pressure switch. Setting pressure switch ini sudah dari pabrikasinya, dia dikunci dengan sejenis painting ya, sejenis cat warna hijau atau kadang warna merah, kuning atau biru. Tapi kali ini dia menggunakan warna hijau ya. Ya, dia sejenis fast lock atau hard lock gitu ya, untuk mengunci baut ini agar apa? Agar tidak disetting ulang oleh penggunanya gitu ya. Tujuannya ya agar tidak gagal fungsi gitu ya. Gagal fungsinya ya ketika pompa ini memiliki spek total head itu 27 ya, dia hanya maksimum on-nya itu 1 dan off-nya 1,8 ya, dengan hisap maksimum 9. Nah, seperti itu. Nanti kita bahas detailnya kapan baut ini boleh disetting dan kapan baut ini tidak boleh disetting ya. Kita bahas dengan slide ya, karena untuk menjelaskan lebih detail. Oke ya, ini sebelum disetting 1,1, 1,8 gitu on off-nya. Dan coba kita setting, kita naikkan gitu ya. Kita kencangkan. Ya, dia jedanya menjadi apa? Tidak sering gitu ya. Nah, kita lihat. Ini kalau dikencangkan ya, dia menjadi 1, maksimumnya ya, off-nya itu 0,7 dan maksimumnya 1,3 ya. Jadi kalau kenceng gitu, ini dikencengin ya. Ini semakin kenceng. Nah, coba kita kendorin. Kalau kenceng dia semakin turun ya. Semakin turun. Nah, kalau coba kita kendorin. Nah, ini kita kendorin ya. Artinya pompa ini harus mencapai spek yang tinggi dia. Nah, kita lihat. Dia bisa mencapai 2,2 dan 1,4 ya. Ya, 1,4. Oh ya, sorry. Bukan 1,8 ya, tapi 1,4. 1,4, 2,2. Kalau 1,6 menjadi 2,4. Jadi ringnya itu selalu sama ya. Ringnya dia naik turunnya ketika kita setting. Itu selalu sama. Jadi pastikan pada saat setting baut ini ya, kita harus menggunakan alat ini, pressure gauge ya, untuk mengetahui status ringnya di mana dia. Kalau kita kencengin dia akan ke sini ya, turun. Kalau kita kendorin dia akan naik. Nah,
Kalau dia naik seperti ini, itu diperlukan pompanya harus speknya tinggi. Kalau ini ya pompanya nggak harus terlalu tinggi. Nah, seperti itu ya cara settingnya. Baik, kita lanjutkan dengan jenis instalasi pompa yang tidak dianjurkan untuk disetting pressure switch-nya ya. Ini pressure switch ini tidak dianjurkan untuk disetting ketika instalasinya di kondisi maximum operation ya. Maximum operation itu speknya pompa itu kan maksimum saksnya 9 meter, kemudian total headnya 27 meter. Nah, pada saat diinstal seperti ini ya, ini tidak bisa atau tidak dianjurkan di setting. Kenapa? Karena untuk mencapai 1,8 ya, itu diperlukan total head 27. Nah, kalau dia misalkan dinaikkan ya, ini sebagai contoh 2,2 ya, artinya total headnya itu harus 22 ditambah 9 ya, paling tidak 31 meter. Artinya apa? Artinya pompanya tidak bisa mati ya ketika ini disetting dinaikkan. Nah, ini salah satu alasan kenapa tidak dianjurkan untuk disetting. Berikutnya ini contoh yang boleh disetting ya instalasinya. Kalau misalkan digunakan untuk booster ya, digunakan booster, ini artinya apa? Artinya tidak ada power untuk hisap itu ya, sehingga masih bisa kalau di misalkan 22 ya, 22 berarti kan tidak ada hisapnya, artinya dia masih tetap bisa untuk mencapai total head 22, makanya dia tetap akan bisa mati. Di situ alasan kenapa boleh disetting. Ya, sekali lagi saya mau memperjelas istilah dikencangkan dan dikendorkan tadi di awal video, yang agak sedikit membingungkan. Jadi lebih jelasnya mungkin plus minus itu ya, ke kiri, ke kanan itu di sini. Kalau ke kiri minus dia akan turun ya, kalau ke kanan itu ya dia akan naik. Karena kalau pakai istilah pengencangan dan pengendoran itu ke kiri ke kanan kan kendor dan kenceng gitu ya, itu berbeda. Jadi lawannya gitu ya, ikuti tanda panah ya, merah kalau minus itu dia akan turun, kalau biru ini plus dia akan naik. Nah, seperti itu ya detailnya untuk cara setting dan bagaimana jenis instalasi yang boleh disetting dan tidak boleh disetting. Selamat mencoba. Oke, jadi seperti itulah tadi ya rangkaian bagaimana cara setting pressure switch ya. Pada dasarnya kita bisa simpulkan bahwa memang pressure switch ini dari pabrikasi tidak dianjurkan untuk disetting ulang ya. Ini terkait dengan kemampuan pompanya itu sendiri. Namun untuk keperluan karena kita butuh melakukan setting, nah ini bisa saja kita lakukan. Nah, untuk melakukan setting pressure switch ya, kita harus menggunakan alat pressure gauge ya, sehingga kita tahu posisi di mana harus kita setting sesuai dengan instalasinya ya. Apakah untuk hisap, apakah untuk dorong. Nah, ini harus disesuaikan pressure-nya dengan menggunakan pressure gauge. Itu yang kedua ya. Kita harus menggunakan alat pressure gauge ini. Dan tentunya ketika kita melakukan setting ya, harus menyesuaikan kemampuan pompanya ya. Pompanya misalkan hanya total headnya 2,7 ya atau 27 meter. Nah, ini pada saat maksimum hisap ya dia hanya mampu 1,8 seperti itu. Jadi tidak hanya kita setting ya, harus kita sesuaikan dengan kondisi instalasinya. Selamat mencoba dan semoga membantu informasi ini buat teman-teman semua. Terima kasih.